kita mau jelasin bagaimana caranya pakai trendline. Secara umum, trendline itu digunakan untuk menentukan suatu trend. Jadi ada dua jenis trendline, yaitu trendline diagonal seperti ini atau trendline horizontal seperti ini. Yang pertama kita akan bahas tentang trendline diagonal. Trendline diagonal biasanya ditarik dari high suatu trend ke low suatu trend seperti ini. Atau ada juga yang pakai di close-nya dia, diambil rata-rata close-nya seperti ini. Jadi tujuannya adalah untuk melihat ini adalah trend resistance karena kita ambilnya di atas, dan kita juga bisa pasang trendnya support. Kalau kita tarik antara opennya dia atau close-nya dia di candle yang bearish, itu dia terlihat supportnya semakin besar. Artinya kita bisa prediksi bahwa dia akan jatuh lebih dalam. Oke, kita bahas untuk kasus yang sekarang. Kasus yang sekarang ini dia membentuk garis seperti ini. Jika saya tarik garis seperti ini, awalnya dia membentuk seperti ini, maka dia jebol ke atas. Saat yang entry yang bagus adalah saat suatu candle sudah berada di atas trendline. Minimal dia open satu candle di atas trendline. Ini udah kita bisa entry. Terus bagaimana kita ambil track profitnya? Kita ambil track profitnya biasanya kita tarik Fibo dari saat dia jebol trendline ke bottomnya dia. Seperti ini. Seperti yang sebelum-sebelumnya kita bahas bahwa target take profit kita antara di resisten utama di 113 atau di target uptrend, target bullish di 1618, atau di atasnya dia untuk yang target bullish maksimal di 2168 atau di 2618. Ini untuk para trader yang biasanya dia entry di saat breakout. Kemudian kita coba lagi, lihat lagi trendline yang lain. Contohnya seperti ini yang saya gambar. Untuk kondisi yang sekarang, dia sudah keluar dari trendline bearishnya dia. Kalau kita tarik lagi supportnya, kita bisa ambil seperti ini. Jadi nggak harus ambil dari atas, kita ambil dari yang paling rendah. Dia udah keluar dari ascending triangle atau segitiga yang menukik ke bawah seperti ini. Dia sudah keluar dari trendline-nya, kemudian dia masuk lagi trendline, tapi dia nggak open di bawah trendline. Artinya dia masih ada level recovery. Kita perlu bantuan indikator lain yang namanya adalah stokastik atau RSI. Kita bisa lihat dia udah terjadi penekanan secara seri, secara beruntun di sini. Kemudian dia berhasil jebol resisten RSI-nya dia. Artinya secara market, secara pasar, dia masih mau naik untuk sampai overbought namanya, atau untuk sampai batas di mana harga beli itu udah terjadi penolakan ke pasar atau kemahalan sehingga perlu koreksi. Di sini kita bisa prediksi bahwa untuk market ini dia masih ada keinginan untuk naik. Baik, sekarang kita udah belajar tentang diagonal trendline. Jadi di saat dia keluar dari trendline itu adalah saat yang entry yang bagus, dan di saat dia sentuh lagi trendline itu sebenarnya indikasi bahwa dia mau rebound besar. Kecuali dia sudah jebol trendline, masuk trendline terus open atau satway di bawah trendline, itu dia indikasi dia mau bearish lebih lanjut. Nah, baik. Sekarang kita belajar untuk trendline horizontal. Trendline horizontal biasanya kita pakai di height-nya dia, kita tarik garis seperti ini. Height-nya dia kita kasih tarik garis. Ini adalah resisten dia. Apa itu resisten? Resistance adalah suatu posisi di mana harga itu dianggap kemahalan oleh pasar. Sedangkan support atau area jual pasar. Kemudian kita tentukan garis supportnya dia, bottomnya dia di mana. Kita kasih garis warna kuning. Kita dapat supportnya dia di garis warna kuning. Nah, kita nanti
pikir yang oh ya ini juga bolehlah kita kasih garis support warna kuning. Di sini kita bisa lihat bahwa support adalah demand, area di mana akan terjadi pembelian setelah koreksi. Kalau kita baca tuh seperti ini ada demand di sini, orang beli, dia akan jual di sini. Makanya terjadi penolakan kan di sini, dia ada di sini. Oh ya, karena kita ambil di sini akan terjadi penolakan, kemudian dia turun lagi, ya kan? Jadi dia turun lagi ke arah demand, dia mantul. Jadi target selanjutnya adalah dia akan jebol ini resistance warna kuning. Dia akan naik, kena lagi supportnya dia, atau dia bisa lanjut sampai sini, terus dia turun lagi ke sini, atau turun di sini, dia turun ke sini atau turun di antara ini, dia naik lagi ke kuning atas, dia turun lagi begini, dia naik begini, dia begini. Nah, kurang lebih pergerakannya dia akan seperti ini. Jadi ketemu garis putih, dia turun ke garis kuning, ketemu lagi garis putih, dia turun ke garis kuning, atau seperti ini. Kalau bullish sekali, dia akan mantul di area resistance, di area support sebelumnya, atau untuk koreksi pantulan yang lebih besar seperti ini. Biasanya kalau dia koreksinya singkat, maka targetnya akan jadi lebih cepat. Kalau saya garis seperti ini, kalau dia mantul di sini, berarti sampai di sini dia akan koreksi lagi lebih besar. Biasanya di sini dia akan koreksi lebih besar, seperti itu. Kemudian dia naik lagi. Ini adalah kita belajar trendline horizontal. Biasanya saya pakai time frame adalah 4H atau 1D untuk menentukan hasil profit dan entry yang maksimal. Untuk seperti ini, untuk chart seperti ini dia ruang geraknya kecil ya, sangat kecil sekali. Jadi kita masih bingung ini kita mau entry di mana, apa mau tunggu lebih murah lagi atau enggak. Kita kembali ke chart yang lebih rendah, yaitu misalnya 30M. Saya biasanya pakai di 30M. Di 30M kita akan lihat sangat jelas pola-polanya dia. Jadi kelihatan lebih jelas pola-polanya dia. Kita tarik saja Fibonacci. Kita tarik Fibonacci. Untuk kondisi yang seperti ini, dia base entry-nya adalah di area ini. Base entry-nya adalah di area ini. Apa maksudnya? Early entry-nya itu di area 0,5 atau 0,618 karena dia udah koreksi dalam kan. Atau kalau kita mau tarik garis seperti ini. Nah, ini adalah base entry-nya untuk area yang sekarang. Kalau kita tarik garis yang di atas ini, dia sudah berada di area konsolidasi untuk breakout trendline. Ini adalah trendline-nya dia. Ini adalah trendline dia berada di area konsolidasi untuk breakout trendline, sedangkan ini trendline resistance, sedangkan trendline supportnya dia itu ada di sini. Jadi dia akan berada di konsolidasi di dua ini. Kalau kita mau entry, tunggu breakout ya tunggu aja dia jebol di area yang atas kuning ini, atau kita tunggu dia sentuh trendline support di bawah ini. Atau kalau kita mau pakai Fibo, kita bisa ambil Fibo dari dari bawah ke atas ini seperti ini. Kita ambil Fibo dari sini, dari bawah sini ke atas, kita cari 0,618 atau 0,5. Atau kita ambil Fibo dari atas sini ke bawah seperti ini, dari atas ke bawah, lalu kita ambil Fibo yang seperti ini untuk area entry. Kok nggak muncul ya? Terus oke ya, ini dia kita dapat di area ini untuk kita entry seperti itu. Targetnya dari mana? Targetnya di mana? Targetnya seperti biasa. Target pertama kita akan ambil di area resisten utama. Ada dua area resisten utama untuk dua Fibonacci yang berbeda. Dan
target yang ke utama adalah yang di 1618 ini. Untuk target maksimal selalu pakai 2168 atau 2618. Kita pakai dua Fibonacci dengan dua level yang berbeda, dengan dua penarikan yang berbeda. Yang pertama adalah untuk pola yang kecil ini, yang kedua adalah untuk pola yang besar ini. Kita lihat ada garis persamaan antara kedua Fibonacci. Ini adalah namanya cluster Fibonacci. Untuk cluster Fibonacci kita bisa pakai bahwa dua garis yang bertemu berdekatan atau bersamaan itu adalah area resisten yang kuat. Jadi kita bisa dapat kesimpulan, atau kita bisa tarik kesimpulan yang bagus untuk area take profit yang bagus adalah di area ini, dimana Fibonacci kuat ada di area ini, dan biasanya terjadi penolakan, dia akan turun ke bawah, atau dia akan turun ke, kalau yang ini biasanya saya pakai di 0786 antara dua ini. Jadi kalau dia udah kena 113, untuk best entry-nya adalah biasanya saya pakai ini. Untuk yang tren yang sedang bullish banget, saya pakai ini. Sedangkan untuk koreksi umum saya pakai 0618 sampai 0,5. Jadi dia akan koreksi seperti ini. Ntar dulu saya cari dulu patch-nya. Jadi kalau dia naik ke atas, dia turun begini, dia naik ke 1618 atau di antara dua ini, mungkin dia seperti ini. Dan dia koreksi bisa ke bawah segini, bisa seperti ini, lalu dia naik lagi ke sini. Dah, ini ketemu target yang utama dia. Kurang lebih seperti itu, dan selamat trading.